guys, kembali lagi bersama gue di Sakahayang Review. By the way, apa kabar kalian penonton setia Sakahayang? Akhirnya, film terbaru yang selalu kalian request sudah HD. Dimana kali ini, Sakahayang akan membahas film yang masih hangat berjudul The Housemaid tahun 2025. Oke lah, karena film ini sangat panjang, dengan durasi aslinya 2 jam lebih, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, seperti biasa silahkan subscribe aja, biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. I've been looking too hard for a home on the deep. Thought it's too hard to reach. Never weight on my chest, only ever mine. Cause I'm finally learning. Film ini diawali dengan seorang kewes bernama Millie yang baru saja tiba di kediaman orang kaya bernama Nina, di mana Millie yang mendapat info dari grup loker Pesnuk berniat melamar kerja sebagai pembokat. Sesaat kemudian, Nina langsung menyebutkan beberapa tugas yang harus Millie lakukan setiap harinya. Tak cuma itu, Millie disarankan untuk menginap di rumahnya agar bisa bekerja tepat waktu. Dirasa sudah cukup jelas, Nina langsung mengajak Millie melakukan room tour. And the kitchen. No, he's in tech, but he pays incredible. Andrew says I'm totally gonna kill myself one day on these. Wow. It's basically Andrew's man. The upper living room, which Andrew even made a little miniature version of our house. So the laundry room is in the basement. You're gonna think it's a little bit. Ta-da! You can make it your own. Setibanya di kamar loteng, Nina berkata jika kamar ini bisa digunakan Millie untuk beristirahat. Meskipun tempatnya cukup tertutup, tapi ia jamin Millie bisa betah tidur di sini. Setelah melakukan room tour, Millie pun bersedia untuk bekerja di rumah ini. Dirasa sudah sepakat, Nina langsung memberikan duit bensin, di mana besok Millie sudah bisa untuk bekerja. She won't be in touch. Thing on that resume is a total lie. Singkat waktu di keesokan harinya, Millie pun kaget saat melihat keadaan rumah yang berantakan bak diacak-acak monyet. Sesaat kemudian, Nina langsung menyambut Millie dan memintanya untuk segera bekerja. Ia pun meminta maaf karena semalam ada pesta meriah, jadi hari pertama ini Millie akan bekerja ekstra hitung-hitung membiasakan diri. Gonna be fine, Millie! Di malam harinya, Millie yang sedang bekerja langsung kaget saat melihat kedatangan suami dan putri Nina. Kemudian, Nina langsung memperkenalkan Millie pada keluarganya, di mana kali ini Millie akan tinggal dan bekerja sebagai pembokat. Mendengar hal itu, suami Nina yang bernama Andrew langsung menyambut kedatangan Millie. Lantas karena hari sudah larut malam, Millie diminta untuk menyudahi pekerjaannya. Sesaat kemudian, tiba-tiba Nina datang untuk memberikan makanan. Tak cuma itu, Nina pun memberikan bonus berupa HP iPhone 20 Pro Max pada Millie karena dirasa kinerja Millie cukup memuaskan. Di tengah rasa senang, Millie mengungkapkan jika dirinya ingin jendela yang bisa dibuka biar ruangan ini tidak sumpek-sumpek amat. Mendengar hal itu, Nina pun akan mempertimbangkannya bersama Andrew. Di keesokan harinya, Millie yang kebluk langsung panik saat menyadari dirinya malah kesiangan. Nina! Setibanya di dapur, seketika Millie pun syok parah saat melihat Nina amuk-amukan bak ODGJ. Di saat itu pula, Andrew pun menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Sambil amuk-amukan, Nina berkata jika Millie telah membuang dokumen-dokumen pekerjaan miliknya. Namun Millie berkata jika saat beres-beres, dirinya tidak menemukan satupun dokumen yang dimaksud. Dirasa keadaan istrinya sedang kambuh, Andrew pun berusaha untuk menenangkannya. Take a deep breath. Saat Nina pergi, Andrew pun meminta maaf karena akhir-akhir ini Nina sering mengalami stres hingga membuat mentalnya tidak stabil. Mendengar perhatian Andrew yang sangat karismatik, seketika membuat Millie terpesona pada kegantengan Andrew.
Let's hit the road! Di malam harinya, Millie yang sedang memasak kembali dihampiri Andrew. Lantas sambil menahan grogi, Millie berkata jika ia sedang memasak sesetikan. Dan seketika Millie semakin grogi saat Andrew memuji keterampilan Millie dalam memasak. Sebelum tidur, Millie terlihat nyetolking Instakilo milik Andrew. Dan betapa kagetnya Millie saat Andrew tiba-tiba datang sambil membawakan kue. Cece insisted. Tell me you don't love her. I can't keep sleeping. Eta si Goboy, saking terpesonanya, Millie sampai memimpikan dirinya bermain di adegan 3GP berjudul Majikan Hot. Where are you going? Di hari Sabtu, Nina pun kesal saat melihat Millie yang akan ngador. Namun Millie mengatakan jika saat ini merupakan hari liburnya yang sudah disepakati. Akan tetapi, Nina tidak merasa memberikan libur di hari Sabtu. Hingga di tengah perdebatan, Andrew yang mendengar obrolan mereka langsung memperbolehkan Millie untuk berlibur. Jelas saja Millie semakin naksir sama majikannya ini. Di saat itu pula, Nina pun kesal dan terpaksa harus mengizinkan Millie berlibur di hari Sabtu. Well, they really are beautiful. Vintage, of course. Millie. Di sore harinya, mertua Nina yang bernama Evelyn langsung membacoti menantunya karena malah memperkerjakan kewes dengan setelan baragajul. Dirasa sudah kepalang, Evelyn hanya memperingatkan Millie agar lebih berhati-hati saat bekerja, apalagi ia tidak ingin piring dan gelas-gelas kesayangannya sampai pecah. Di saat itu pula, Evelyn pun semeringah saat melihat kedatangan putra kesayangannya. Di malam harinya, Millie pun sulit molor akibat merasa pengap, apalagi jendela kamar ini masih tidak bisa dibuka. Lantas, ia pun memberanikan diri untuk mengendap-endap ke ruang tengah. Namun Sakahayang ingatkan kalian untuk jangan gagal fokus. Hingga saat Millie menonton acara Pamili Cepe, ia pun kaget saat kelakuannya keciduk oleh Andrew. Namun bukannya marah, Andrew malah menemani Millie menonton. Man, my family would have killed. What about you? I'm sorry. You can be on our team. Nina's parents don't make the cut. What would be terrible? Sontak Nina pun kesal saat melihat suaminya yang malah berduaan bersama pembokat. Tak ingin ada pertengkaran, Andrew langsung pamit untuk tidur. Hingga sesaat kemudian, Millie pun diperingatkan untuk jangan cologog, apalagi dengan pakaian Toto Brutan di depan suaminya. I don't mean to be MBITCH. Di keesokan harinya, Millie merasa kepo dengan obrolan para emak-emak sosialitot yang diundang arisan oleh Nina. Hingga saat Nina pergi ke WC, seketika Millie pun kaget saat emak-emak ini malah ngegosip tentang Nina, di mana katanya Nina diduga mengalami gelo akut kambuhan. Dan cenah, Nina diharuskan meminum obat rutin supaya kegeloannya tidak kambuh. Hingga saat Nina kembali nimbrung, seperti biasa, circle muka dua ini kembali hahaha. Singkat waktu, ketika situasi rumah sepi, Millie bergegas mengecek kamar mandi majikannya. Dan betapa syoknya Millie saat gosip yang ia dengar terbukti benar, di mana menurut Mbah Bugel, obat-obat ini harus rutin diminum guna menekan gangguan mental. Di malam harinya, Millie pun terbangun setelah mendengar suara gaduh dari kamar majikannya. Takut terjadi sesuatu, Millie pun bergegas mengeceknya. Entah apa yang terjadi, sontak Millie pun kaget saat melihat Nina memegangi beling hingga berdarah-darah. Di tengah rasa syok, Andrew berusaha menenangkan istrinya dan meminta Millie untuk kembali ke kamar. Singkat cerita, Millie hanya bisa mengintip saat melihat Nina yang akan pergi kopdar keluar kota. Tak cuman itu, Millie pun mulai membayangkan adegan 3GP, apalagi saat ini Andrew tidak ikut pergi. Sorry, shit. Di siang harinya, bagaikan adegan ipar adalah kanyut, Andrew pun meminta maaf setelah tidak sengaja melihat Millie yang hanya memakai handuk. Hingga sesaat kemudian, Millie langsung menghampiri Andrew untuk meminta maaf karena seharusnya ia memakai baju di kamar mandi. Dirasa tidak masalah, Andrew malah berencana mengajak Millie untuk menonton Sakahayang di bioskop.
Apalagi nanti malam ia tidak ada kegiatan lain. Dirasa lumayan, jelas saja Millie langsung mengiyakan ajakan Andrew. Apalagi Andrew memperbolehkan Millie untuk memakai gaun istrinya yang sudah tak terpakai. Hingga di malam harinya, Andrew pun terkesima saat melihat penampilan Millie yang tidak terlihat seperti seorang pembokat. Dirasa sudah siap, Andrew pun langsung mengajak Millie untuk segera pergi. Thanks for coming. Tinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sakahayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye. Singkat waktu setelah puas menonton Sakahayang, Andrew lanjut mengajak Millie makan di restoran bintang 7 bernama Ojon's Resto. Hingga setibanya di Ojon Resto, tiba-tiba Andrew curhat mengenai istrinya yang sering bertingkah seperti ODGJ, boro-boro ngaduk. Yang ada Andrew kebawa stres dengan tingkah istrinya yang angin-anginan. Hingga di tengah obrolan, Millie yang berusaha mencairkan suasana langsung mengajak Andrew untuk berdansa. Di tengah kedekatan, tiba-tiba saja Andrew mengajak Millie untuk menginap di Hotel Oye dengan alasan terlalu mabok untuk nyetir. Mendengar hal itu, sontak membuat Millie syok sekaligus senang. They're not joining, but they're on the same floor. Namun entah modus apa, rupanya Andrew memesan 2 kamar dengan alasan untuk menghindari fitnah. Namun saat akan molor, sontak Millie pun panik saat mendapat miss call dan pesan dari Nina yang menanyakan keberadaannya. Kepanikan Millie pun semakin menjadi saat Nina mengancam akan memecat dirinya. Hey, what's wrong? She wants to destroy my life and I don't... Di tengah kepanikan, Millie memohon pada Andrew untuk tidak memecatnya. Mendengar hal itu, Andrew berjanji jika semuanya akan baik-baik saja, di mana segala kewenangan bukan berada di tangan istrinya. Lantas di tengah situasi yang mantap, bisikan Saiton pun terdengar semakin kuat hingga membuat mereka melakukan kemaksiatan. Jika kalian ingin melihat adegan tersebut, tonton saja sendiri. Di keesokan harinya, Andrew tidak menyangka jika dirinya malah gabrutan dengan pembokat rumahnya. Akan tetapi Millie berkata jika ia sudah menantikan momen ini sejak pertama kali melihat Andrew. Kemudian Andrew yang takut terlambat mengajak Millie untuk segera pulang. Nina! Sepulangnya ke rumah, mereka pun merasa lega karena ternyata Nina belum pulang. Dirasa masih ada kesempatan, Andrew yang ketagihan langsung mengajak Millie mengaduk sekali lagi. Anybody home? Hi. Hey, sweetheart. Singkat waktu, saat Nina pulang, ia pun meminta maaf pada Millie, di mana semalam ia hanya kebanyakan minum amer hingga nge-WA Millie seenaknya. Dirasa sudah tidak ada masalah lagi, Andrew pun mengajak Nina untuk makan bersama. How was your night off? Beberapa saat kemudian, Nina meminta Millie untuk pergi membeli persediaan ke Ojon Mart dengan menggunakan mobil miliknya. I had it all wrong. The whole fucking time she knew. What kind of bitch does something like that? Yeah? Hands against the car, please. Namun sepulang belanja, Millie pun kaget saat ditangkap oleh pihak kepolisian karena dituduh membawa mobil curian. Selang beberapa saat, Andrew datang untuk membantu Millie dengan menjelaskan kronologi yang sebenarnya. Hingga pada akhirnya, Millie pun dibebaskan.
Sekembalinya ke rumah, Andrew langsung menanyakan maksud Nina yang memfitnah Millie telah mencuri mobilnya. Rupanya, Nina sudah mengetahui jika semalam Andrew dan Millie sempat check-in di hotel, lalu ngaduk bebas tanpa batas. Dimana sebenarnya, sedari kemarin Nina terus membuntuti kemana Millie dan Andrew pergi. Meskipun sudah berkelit, namun Andrew tidak bisa mengelak. Dan kini, Andrew yang kepalang malu hanya bisa mengusir Nina. Our house. Sesaat setelah Nina pergi, Andrew langsung mengompres luka bengep di pipi Millie. Ia pun berkata jika mulai saat ini, Millie akan menggantikan Nina dan hidup bahagia bersama dirinya. Beauty is power. Sungguh nikmat tanpa menghiraukan dosa. Kini si Millie sudah resmi menjadi pasangan kumpul banteng bersama Andrew. Sontak Millie pun kaget saat melihat seorang tukang kebun bernama Enjo yang tiba-tiba ngejogrok di depan pintu. Hingga saat Andrew datang, ia pun syok saat melihat piring kesayangan ibunya hancur berantakan. Setelah mengadukan apa yang terjadi, Andrew langsung membacoti Enjo sekalian memecatnya. Mendengar hal itu seketika membuat Millie menjadi ratu yang dibela. Kemudian, Millie pun meminta maaf karena dirinya malah menghancurkan piring kesayangan Andrew. Meskipun gedek, namun Andrew meminta Millie untuk mengumpulkan semua pecahan dan membersihkannya, di mana ia ingin memperbaikinya pada seorang pengrajin keramik. Bagaikan ratu sejagat, Millie pun tidak menyangka jika dirinya bisa merasakan kemewahan dalam hidupnya. Di keesokan harinya, Andrew heran saat mendapati pecahan beling yang masih kotor. Millie pun berkata jika dirinya tidak ingin terluka akibat mencuci pecahan beling kotor. Lagian piring begituan mah tinggal beli lagi, kan kita banyak duit. Mendengar penjelasan Millie, Andrew berniat mengajak Millie mabar. Singkat waktu, Millie yang terbangun langsung heran saat mendapati kamarnya melompong bak ruang isolasi. Tak sampai di situ, Millie pun semakin panik saat menyadari dirinya terkurung di tempat ini. Di saat itu pula, Andrew berkata jika dirinya akan membebaskan Millie jika berhasil memenuhi keinginannya. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka? Kemudian, kita akan melihat pada saat Nina baru diusir oleh Andrew. Entah stres atau apa, Nina seolah merasa lega saat dirinya berhasil berpisah dengan Andrew. Tak cuman itu, ia pun langsung merayakan kesendiriannya dengan mabok-mabok di hotel. Either way. Kemudian, Nina pun menyesal karena dulu ia malah bertemu dengan Andrew hingga menerima lamarannya. Dan kini kita akan melihat kisah kehidupan Nina sebelum menikah dengan Andrew, di mana pada saat itu Nina merupakan seorang mahasiswi terbaik di angkatannya. Akan tetapi, kehidupan Nina mulai hancur saat dirinya digabrut oleh seorang dosen yang menjanjikannya beasiswa bodong. Hingga lahirlah putri pertamanya yang bernama Sisi. 1 tahun kemudian, Nina yang ditinggalkan si dosen berusaha menghidupi Sisi dengan bekerja sebagai sekretaris di Ojon Corp. Lalu saat meeting kantor, Nina pun bertemu dengan Andrew sebagai tamu di perusahaannya. Di saat itu pula, Andrew yang kepincut langsung mengajak Nina PDKT. Dan tak berlangsung lama, Nina langsung terpikat dengan semua kebaikannya. Hingga 6 minggu kemudian, meski ia tahu Nina sudah memiliki anak, Andrew tetap melamar Nina.
Lantas setelah 6 tahun hidup bersama, Andrew yang begitu menyukai kewes berambut blonde meminta istrinya untuk ke salon karena rambut aslinya sudah mulai kelihatan. Mendengar hal itu, Nina langsung mengiyakan keinginan suaminya ini. Namun di sore harinya, Andrew pun kecewa saat melihat istrinya belum juga memperbaiki rambutnya. Lantas, Andrew meminta Nina untuk membawakan dokumen yang berada di kamar loteng. Rupanya Andrew memiliki sifat unik di mana ia sangat tidak bisa menerima pembangkangan. Nina pun syok karena hanya perkara rambut, Andrew sampai tega mengurungnya di kamar ini. Kemudian Andrew berkata jika Nina ingin keluar, ia harus mencabuti rambutnya sebanyak 100 helai beserta akar-akarnya, di mana semua itu bagian dari hukuman karena ia menyepelekan perintah suami. Who was this man I married to deserve this? Singkat waktu setelah seharian dikurung, Nina yang khawatir dengan keadaan putrinya terpaksa menuruti permintaan Andrew. Di keesokan harinya, Andrew yang menerima rambut langsung membebaskan Nina sambil memberikan air minum. Namun setelah menemui Sisi, tiba-tiba saja Nina mengalami puyeng ekstrim. Seiring berjalannya waktu, Nina yang sering mendapat perlakuan gelo dari suaminya sampai harus menjalani rehabilitasi di RSJ, hingga ia pun sadar jika dirinya harus pergi dari rumah ini jika ingin bisa hidup normal. Hingga pada akhirnya, Nina yang tak punya cara lain terpaksa melakukan rencananya dengan memperkerjakan Millie sebagai pembokat. Nina pun merasa yakin jika Millie yang cantik dan bahenol bisa memikat perhatian Andrew, supaya ia mempunyai alasan untuk pergi dari rumah ini. Dan seperti yang kita tahu, setelah beberapa hari berperan sebagai istri gelo, rencana Nina berhasil hingga diusir oleh Andrew yang memilih Millie sebagai pasangan berikutnya. Kembali ke masa sekarang, terlihat Millie yang terkurung berusaha mencari jalan keluar dari tempat ini. Di saat itu pula, Andrew berkata jika dirinya kecewa pada Millie yang merusak piring kesayangannya. Tak cuman itu, Millie seakan tidak menghargai piring pemberian si ibu. Dan kini, Andrew meminta Millie untuk menebus kesalahannya dengan menggoreskan beling ke tubuhnya sesuai dengan jumlah pecahan piring, yaitu sebanyak 21 goresan. Dan jika Millie selesai memenuhi permintaannya, Andrew berjanji akan membebaskan Millie. All those years I persisted. But in the end, there's only one way. Di tengah kebingungan, Millie yang menemukan pisau akhirnya memiliki cara untuk bisa kabur dari rumah ini. Sementara di sisi lain, Nina yang sedang makan bersama Sisi mulai membicarakan nasib Millie. Lantas, Sisi berkata jika tindakan si ibu sama saja dengan menumbalkan seseorang yang hanya ingin mencari kerja. Namun Nina berkata jika ia sudah menyimpan sebuah pisau di kamar loteng. Kembali ke rumah, Andrew yang penasaran terlihat memastikan keadaan Millie. Dan saat dicek, ia pun senang saat melihat Millie menuruti perintahnya. Lantas, ia pun berjanji akan memberikan apa saja yang Millie inginkan asalkan Millie bersikap baik. Tapi tiba-tiba... You asshole. Call the cops and you're gonna rot. Akhirnya Millie berhasil lolos berkat pisau yang diselipkan oleh Nina. Kemudian Millie yang salatri bergegas mencari makan ke dapur. Since I left my saving dime, looking forward. Setelah salatrinya hilang, Millie yang mempunyai ide berniat melakukan sesuatu dengan membawa perabot kesayangan Andrew.
Mendengar kedatangan Millie, Andrew meminta Millie untuk membebaskannya, namun sungguh di luar Nurul. Entah pakai Hansaplast atau apa, luka cucuk di lehernya tiba-tiba sudah mengering. Lantas untuk membalas perbuatannya, Millie berkata jika Andrew ingin keluar, ia harus mencabut gigi depannya hingga pohang menggunakan gegep. Millie pun mengancam jika Andrew tidak menuruti perkataannya, ia akan menghancurkan semua perabot kesayangannya. Millie, stop it! Stop it right now! Stop it right now! Please stop! Stop, Millie! Tak cuman itu, sambil menuangkan sekompan pertamax oplosan, Millie langsung mengancam akan membakar rumah ini. Okay, hey, I'll do it. Tak ingin mati geheng, akhirnya Andrew mau untuk melakukannya. Setelah membuat Andrew pohang, Millie yang masih belum puas berkata jika ia akan kembali esok hari. Namun di tengah malam, Nina yang merasa iba berniat untuk menyelamatkan Millie, tanpa ia tahu jika saat ini Millie sudah membalikan keadaan. Di saat itu pula, Millie pun heran saat mendengar suara langkah kaki di lantai atas. Millie, hey. Nina, what the fuck are you doing? Eta si goblok, Nina yang tak tahu apa-apa malah membebaskan Andrew. Di tengah situasi genting, Millie berusaha mengalihkan perhatian. Seketika Andrew semakin kesal saat Millie menghilang secepat maling cangcut. Hingga di tengah emosi yang semakin menjadi, Andrew pun mendengar suara dari lantai atas. Millie's gone. Sesaat kemudian, Andrew yang menyadari Millie sudah tidak mau lagi kepada dirinya, dengan watadosnya mengajak Nina untuk balikan. Ia pun berjanji akan memperbaiki semuanya, asalkan Nina mau untuk melupakan semua yang telah terjadi. Mendengar sepik Andrew yang najis, Nina berkata jika aku lebih baik ngurus monyet daripada hidup bersama Andrew lagi. Pleasure's all mine. Mamam. Akhirnya Andrew pun modar setelah dijoroki Millie dari lantai atas. Melihat hal itu, Nina berniat membuat alibi sambil menjatuhkan bohlam. Ia pun berniat memberi kesaksian palsu, di mana Andrew mati setelah terjatuh saat membetulkan bohlam. Apakah alibi Nina akan masuk akal? Singkat waktu, Nina akhirnya menjalani interogasi oleh seorang polwan bernama Jessica. Setelah mendengar penjelasan Nina, Jessica berkata jika kesaksian Nina sangat mengadi-ngadi, bahkan Pak RT pun tidak akan percaya. Saat Nina mulai panik, tiba-tiba Jessica berkata jika ia senang saat mendengar kematian Andrew. Rupanya, sebelum Nina menikah dengan Andrew, kakak Jessica merupakan salah satu korban dari kekopetan Andrew, di mana Andrew yang merupakan keturunan sultan dinilai kebal hukum. Ia pun berterima kasih karena Nina telah menghabisi Andrew. Maka dari itu, Jessica akan menolong Nina dengan memalsukan laporan kematian Andrew. The tragic passing of Andrew Wynn, respected business leader, devoted son, has left us all with a sense of shock. We struggle in these times to question God's power in times of... Thank you for coming. Thank you. Singkat waktu, setelah upacara pemakaman, Nina meminta maaf karena sempat menumbalkan Millie kepada Andrew. Lantas sebagai tanda permintaan maaf, ia langsung memberikan cek supaya Millie bisa membangun usaha. Hingga setelah Nina pergi, Millie pun terperangah saat mendapat cek senilai $100.000 atau setara dengan 1,6 miliar rupiah. Singkat cerita, bukannya bikin usaha, Millie malah kembali melamar kerja di tempat lain. Lantas si pemilik rumah bernama Cucu berkata, di mana ia akan menjadikan Millie sebagai pemain cadangan, di mana sang suami dinilai sangat sulit untuk dipuaskan hingga membuat tangannya memar-memar. Dirasa akan mendapat peran BDSM, tanpa pikir panjang Millie langsung menyanggupinya. Lalu, film pun sudah berakhir.
Bagaimana film yang cukup menegangkan, bukan? Tak ada yang perlu dijelaskan lagi karena sudah jelas. IMDb untuk film ini adalah 6,8 dan menurut Sakahayang cocok sajalah dengan nilai segitu. Mungkin sini saja review dan pembahasan film The Housemaid 2025. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sakahayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye bye.